Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Kamu siapa? Seseorang dari istana kekaisaran berkata dengan hidung mengerut, menahan amarahnya dan menanyakan ini. Keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng. Bagaimanapun, Ao Tuo masih menghormati leluhur klannya. Si Hao yang sedang menghadap ke lorong antara dua alam segera menerima laporan, menginformasikan bahwa ada keturunan Immortal King Clan yang tiba, segera membuatnya marah. Mereka sedang menjaga wilayah ini sekarang, makhluk Immortal Domain tidak membantunya adalah satu hal, namun mereka berani menantang mereka saat ini tidak tertahankan. Ini terutama setelah dia mendengar bahwa ini adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng. Wajah si Hao segera tertutup niat membunuh. Ketika dia berada di domain abadi, Ao Cheng sebelumnya secara pribadi mengambil tindakan, hampir mengakhiri hidupnya di sana, membangun dendam besar yang tidak dapat dibubarkan. Selain itu, Raja Abadi Ao Cheng dan Raja Abadi Taisi telah mencoba membunuh Dewa Willow saat itu, mengirimkan petir tak berujung, menyebabkan kekuatan hidupnya hampir binasa, akhirnya jatuh ke desa batu. Si Hao segera bergegas kembali, wajahnya cekung saat dia berkata, "Mengapa kamu datang?" "Saya datang untuk jejak inti surga dan juga untuk menggulingkan apa yang disebut pengadilan kekaisaran Anda di sepanjang jalan. Saya menemukan Anda semua tidak sedap dipandang." Ao Tuo berkata, agak langsung. Ketika si Hao mendengar ini, dia sangat marah. Orang ini benar-benar melewati batas. Apakah makhluk Immortal Domain datang untuk memetik buah persik? Untuk mencuri keberuntungan alami makhluk di alam ini? Setelah ribuan tahun, mereka tidak peduli sama sekali ketika pihak lain menyerbu, tetap tidak terlibat, namun sekarang setelah ada manfaat, mereka langsung menukik, ingin merebut keberuntungan alami yang dimiliki orang-orang di alam ini. Selain itu, keluarga Ao bahkan ingin menyingkirkan pengadilan kekaisaran, itu benar-benar mendominasi dan sombong. Si Hao langsung mengambil tindakan, benar-benar marah, tidak ingin mengatakan terlalu banyak kepada orang ini, maju ke depan. "Siapa yang peduli jika Anda adalah keturunan Ao Cheng, Anda masih akan mati di sini." Pada akhirnya, hasilnya sangat menyedihkan. Mereka baru saja melakukan kontak, namun lengannya meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Kemudian, dengan suara peng, si Hao menangkapnya dengan tangan besar, mengepal dengan paksa. Ao Tuo berteriak dengan sedih, matanya penuh kengerian, tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Tubuhnya pecah menjadi beberapa bagian, langsung dihancurkan oleh si Hao. "Bahkan semut sepertimu berani mengganggu istana kekaisaranku. Gantung si bodoh ini dari tiang bendera tertinggi untukku." Si Hao langsung melepaskan kepalanya, melemparkannya ke depan kuil surgawi. Tidak lama kemudian, kepala berdarah Ao Tuo digantung di tiang bendera di luar kuil surgawi, pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Dia masih belum mati, jiwanya tersegel di tengkoraknya, merasa sangat malu. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Itu terlalu memalukan, dia sebenarnya ditangkap dengan mudah. Apakah ini masih alam bawah yang dia ketahui? Ao Tuo terguncang, dalam hati penuh penghinaan. Dua keabadian sejati keluarga Ao tidak segera mengambil tindakan, bersembunyi di kehampaan, dalam hati ragu-ragu. Apakah ini masih Huang yang mereka kenal? Dia sebenarnya sudah sekuat ini. Mereka diam-diam menyelidiki. Huang sebelumnya bergabung dengan tulang lengan emas, menunjukkan kekuatan abadi, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa artefak pembunuhan besar yang mereka bawa cukup untuk menekannya. Bagaimana jika daerah terlarang di alam bawah ingin ikut campur? Kedua abadi sejati percaya bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan membuat kesalahan itu. Jika mereka benar-benar ikut campur, maka Raja Abadi Ao Cheng yang agung dan menghancurkan dunia pasti tidak akan duduk diam. Dulu, selama pertemuan Persik Keabadian Distinguished, ketika Huang bertempur dalam pertempuran hebat melawan Ao Gan, itu berlangsung lebih dari 1000 gerakan. Namun sekarang, seorang abadi sejati berkata dengan cemberut. Kultivasi Huang melonjak, jauh melebihi prediksi mereka.
Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar prediksi mereka, membuat mereka terkejut tanpa henti. Pada saat yang sama, suara sedingin es terdengar dari berbagai belahan dunia. Situasi seperti apa ini? Ao Tuo yang sangat sulit diatur diperlakukan seperti ini, sederhana dan kejam. Itu terlalu langsung, terlalu mengejutkan. Itu Huang. Seberapa kuat dia menjadi? Pada saat yang sama, beberapa orang sangat terkejut. Raja Abadi Ao Cheng dan Taisi yang lalu mengambil tindakan, namun mereka bahkan tidak bisa mengakhiri hidup Huang di domain abadi. Namun mereka sebelumnya memperoleh informasi yang mengatakan bahwa Huang menghilang setelah pertempuran itu, bahkan para Raja Abadi pun yakin bahwa namanya terhapus dari dunia, tidak lagi di alam semesta ini. Siapa sangka dia masih hidup dan sehat, apalagi sehebat ini sekarang. Orang-orang ini datang untuk memetik buah persik di sepanjang jalan, mereka semua ingin merebut keberuntungan alami dari alam ini. Saat ini, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya, penuh keraguan dan ketakutan yang menahan. Saya melihat Huang ribuan tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini. Beberapa orang mulai berpikir dua kali di dalam. Pada hari yang sama, Si Hao membuat keputusannya, bersiap untuk mulai bergabung dengan jejak inti surga. Dia merasakan jenis dao besar yang tak tertandingi itu, mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh surga. Meskipun agak terburu-buru, dia harus bergerak sekarang. Immortal Domain bahkan mengincar tempat ini, cukup banyak pengunjung yang datang. Untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia harus bergabung dengannya sesegera mungkin. Ah! Sebuah raungan besar terdengar. 9 surga 10 bumi gemetar. Rambut hitam Si Hao berserakan, berkibar ke langit, seluruh tubuhnya meledak dengan pancaran tak berujung, bahkan membuat matahari menjadi redup. Dia menjadi satu-satunya antara langit dan bumi, berubah menjadi abadi. Si Hao bergegas, memasuki surga. Ada dao surgawi tak berujung yang mengambil bentuk, hukum alam membentuk laut, perwujudan tatanan dunia, dao agung yang menampilkan jejak nyata. Pada saat ini, tubuh Si Hao menjadi kabur, seluruh tubuhnya berubah menjadi hukum alam, menyatu dengan hukum alam itu, dekat satu sama lain. Hong Long. 9 surga 10 bumi semuanya terguncang, semua kehidupan bergetar. Ini adalah gelombang kekuatan yang tak tertahankan. Itu datang, dia mulai. Dia benar-benar bisa mencapai langkah ini, dia benar-benar luar biasa. Di daerah terlarang, beberapa keberadaan lama berbicara, semuanya terguncang. Beberapa dari mereka tidak membuka mata mereka selama jutaan tahun, selalu tertidur, tetapi mereka terbangun hari ini. Perhatian seluruh dunia terfokus di sini. Semua orang yang merupakan pembudidaya yang kuat sangat terguncang, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Ini adalah perubahan yang mengejutkan dunia, situasi yang bergejolak mulai hari ini. Tubuh Si Hao sangat kabur. Saat ini, dia melepaskan aura yang mengerikan. Ini adalah dao agung, perwujudan hukum dao yang tak tertandingi. Ini adalah adegan perubahan yang mengguncang dunia. Daging Si Hao menjadi media untuk dao besar, menerima dan membimbing dao tak berujung ke dalam tubuhnya sendiri, memelihara jenis jejak misterius. Apa yang disebut jejak inti surga terbentuk tepat pada saat ini. Hukum alam langit dan bumi, jejak semua dao berkumpul bersama, membentuk jejak inti surga. Dengan menggenggamnya, seseorang bisa mengendalikan alam semesta ini. Perubahan yang tidak teratur itu mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya jejak yang ditinggalkan oleh individu paling kuat dalam sejarah. Semuanya kuat tak tertandingi, mengejutkan semua alam di surga. Mereka bergegas ke Si Hao, berkerumun di sekelilingnya. Namun, ada beberapa yang mulai bertarung dalam pertempuran hebat dengannya, disertai dengan guntur yang menggelegar, kilatan petir dan pancaran yang kacau, luar angkasa dipukuli hingga hancur. Di kedalaman kosmos, bintang-bintang berkelap-kelip, lautan bintang pecah dan terhapus. Hong. Pada akhirnya, semua orang terguncang, wajah mereka menjadi pucat, jiwa gemetar. Itu karena Si Hao naik ke kedalaman kosmos, menghancurkan sebagian besar bintang di sana. Surga,
Apakah dia akan menghancurkan hamparan kosmos ini? 9 surga 10 bumi baru saja selesai bergabung bersama beberapa ribu tahun yang lalu. Apakah itu akan hancur lagi? Apa yang Huang lakukan? Di dunia ini, banyak pembudidaya menggigil ke dalam, wajah mereka semua menjadi pucat, sangat ketakutan, merasakan gelombang ketakutan. Kosmos berbintang sedang dihancurkan. Honglong. Kemudian, bintang-bintang berputar satu demi satu, dan kemudian mereka menabrak bumi yang besar ini. Peng! Bintang-bintang besar menabrak bumi yang besar, gunung-gunung runtuh dan lautan mengaum, seolah-olah akhir dunia sedang turun, menghancurkan segalanya. Itu karena ini bukan hanya satu atau dua bintang, tetapi semua bintang di langit jatuh bersama, semuanya menabrak 9 surga 10 bumi, terlalu menakutkan. Saat ini, bintang-bintang seperti hujan, padat, tak terhitung jumlahnya. Mereka menghancurkan 9 surga 10 bumi, semua kehidupan meratap, seluruh dunia menuju kehancuran. Tidak. Ada orang-orang yang berteriak, jiwa mereka gemetar, jatuh lemah ke tanah. Metode yang hebat, jejak inti surga yang kuat. Dalam wilayah terbatas tertentu, desahan yang tidak jelas terdengar, membuat semua orang di dunia bangun. Semua pembudidaya membebaskan diri, berjuang bebas dari mimpi buruk mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa apa yang disebut fase terakhir, kehancuran langit dan bumi tidak pernah terjadi. Semua ini hanyalah adegan menakutkan yang mereka tenggelamkan dalam kesadaran mereka sendiri. Di kubah surgawi di atas, satu orang duduk di sana, tenggelam dalam hukum alam dan tatanan langit dan bumi. Dao surga semuanya muncul. Dia menjadi satu-satunya, pusat dari segalanya. Itulah pertempuran yang sedang dihadapi Huang, bahkan kita semua bisa merasakannya. Dia menundukkan jejak inti surga, menekan hukum Dao surga. Seseorang berkata sambil menghela nafas, ekspresi mereka sangat serius. Saat ini, Si Hao menjadi media untuk Dao besar, semua hukum surga jatuh ke arahnya, terjalin, bertempur dalam pertempuran besar melawannya. Honglong. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi turun. Ini adalah contoh dari kesengsaraan guntur yang mengejutkan dunia, setiap seberkas cahaya guntur membawa energi kacau, terlalu menakutkan, semuanya meretas ke arah daging Si Hao. Bahkan ekspresi abadi sejati berubah. Namun, Si Hao menerima semua itu, dagingnya tidak dapat binasa, berkedip-kedip dengan cahaya yang berharga, mengalir dengan warna-warna cemerlang, terus bergabung dengan jejak inti surga. Itu karena di Age of Emperor Collapse, dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, jenis kesusahan kilat apa yang tidak dia alami. Dia dibacok sampai dagingnya hangus hitam. Paling tidak, kesengsaraan surgawi yang cocok dengan ranah kultivasinya saat ini adalah sesuatu yang bisa dia lewati. Kesengsaraan petir ini, apakah kamu bisa selamat darinya? Seorang abadi sejati diam-diam bertanya kepada yang lain. Saat ini, ekspresi mereka semua serius. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang belum mencapai keabadian bisa sekuat ini. Waktu terus berjalan. Contoh kesusahan surgawi ini berlanjut untuk waktu yang lama. Jika itu yang lain, tubuh dan roh mereka akan lama mati, tetapi ini jelas tidak berlaku untuk Si Hao. Namun, wajah para pembudidaya lain menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Makhluk-makhluk dari domain abadi awalnya datang ke sini untuk memetik buah persik, tetapi ketika mereka melihat betapa mengerikannya Si Hao, jauh melebihi apa yang mereka ketahui, mereka semua merasa takut. Orang-orang ini bergerak cepat, memahami apa yang sebenarnya dilakukan Si Hao selama ribuan tahun ini, semuanya tercengang. Dia membunuh makhluk abadi sejati, menebang makhluk abadi. Mereka ingin bersaing dengan seseorang seperti ini, merebut jejak inti surganya. Kita harus merebut keberuntungan alami ini. Dia akan segera memasuki situasi berbahaya, jadi ketika dia benar-benar akan bergabung dengannya, diganggu akan sangat buruk baginya. Seseorang berkata diam-diam sambil mencibir. Saat tubuh Si Hao berangsur-angsur menjadi lebih jelas, bergabung dengan jejak inti surga, ada orang yang mengambil tindakan, akhirnya tidak lagi bersembunyi, menyerangnya. Ini adalah dua abadi sejati dari keluarga Ao,
artefak magis Dao abadi di tangan mereka, menyerang dengan membunuh, bersiap untuk membunuh Si Hao, merebut jejak inti surga. Tiba-tiba, Si Hao membuka matanya, pancarannya sangat menyilaukan. Dia memegang inti pedang abadi di satu tangan dan istana abadi perunggu di tangan lainnya, bergegas keluar dengan membunuh, menghadapi dua musuh. Huang, serahkan hidupmu. Dua abadi sejati Taisi Immortal King Clan bergerak juga. Kemudian, tangan besar lainnya terulur, berwarna emas murni, menutupi langit dan bumi, meraih ke arah Si Hao, mengganggunya, menghentikannya dari menyempurnakan jejak inti surga. Hong! Garis-garis cahaya meluap ke langit tempat Si Hao berada, pertempuran paling menyedihkan meletus. Dia sebelumnya bangun, melanjutkan transformasi di dalam tubuhnya sambil menghadapi musuh. Kekuatan utama adalah keluarga Immortal Domain. Saat ini, mereka mengambil tindakan, mencoba merebut jejak inti surga. 6 hingga 7 kekuatan mengambil tindakan, semuanya kuat tak tertandingi, asal-usulnya mencengangkan. Mereka mengepung Si Hao bersama-sama, ingin mencabik-cabik dagingnya, menggali jejak inti surga. Pertempuran besar itu luar biasa intens. Begitu banyak pasukan mengambil tindakan, ini tentu saja merupakan masalah besar yang mengejutkan dunia. Namun, mereka salah perhitungan. Si Hao tampak luar biasa hebat, sangat kuat. Energi darahnya kuat, mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, menghancurkan semua Dao. Energi darah melonjak, menenggelamkan luar angkasa, mengejutkan orang-orang di dunia. Hong! Dia menghancurkan seorang abadi sejati, seorang ahli dari klan Raja Abadi Ao Cheng. Si Hao langsung menghancurkan dengan inti pedang abadi dan istana abadi perunggu, dia sendiri mengacungkan tinjunya juga, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. 7 atau 8 anak muda dari Immortal Domain dibiarkan putus asa. Bahkan abadi sejati dari keluarga masing-masing bergandengan tangan, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa merebut jejak inti surga. Seberapa kuatkah Huang? Huang, jika kamu dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan kami karena kejam. Keturunan Taisi Immortal King berteriak. Saat ini, dia sedang berdiri di istana raksasa di dalam Imperial Court. Peng! Kekosongan hancur, keabadian sejati keluarga Taisi muncul di hadapan Yun Si dan Kuali Putih, berdiri di istana raksasa itu. Kemudian, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tercela, kalian semua terlalu tak tahu malu. Orang-orang Imperial Court meraung. Apakah kamu mengancamku? Di langit di atas, Si Hao bertanya dengan dingin. Jalan seseorang dipilih sendiri. Keturunan Taisi Immortal King berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan itu benar, semuanya adalah pilihanmu sendiri. Si Hao menjawab. Hong Long. Segera setelah itu, Yun Si dan Kuali Putih masing-masing memiliki seberkas cahaya yang keluar dari dalam diri mereka. Dua garis cahaya terjalin, menyapu keturunan Taisi Immortal King, pada saat yang sama meledakkan kembali keabadian sejati keluarganya. Ci. Tubuh sejati Si Hao turun, semakin dekat. Dia terus mengambil tindakan. Hanya serangan pertama yang menghancurkan kejeniusan luar biasa dari klan Taisi, tubuh dan jiwanya terhapus. Kemudian, inti pedang abadi Si Hao diaktifkan, menghadap ke perahu kuno Dao abadi yang benar-benar abadi. Dia juga membentuk jejak tinju, menabrak keabadian sejati. Hujan darah menutupi langit. Pada akhirnya, keturunan dan keabadian sejati keduanya terbunuh. Adapun harta kuno Dao abadi, ia terbang sendiri. Pada saat ini, semua orang terguncang. Si Hao berdiri di depan Yun Si dan anak mereka seperti gunung besar, menjaga mereka di belakangnya. Dua garis cahaya yang keluar adalah dua jejak abadi yang sebelumnya dia tinggalkan untuk melindungi mereka. Segera setelah itu, roh-roh heroik dan manusia emas abadi 7 warna tiba, melindungi Yun Si dan putranya. Membiarkan makhluk abadi memasuki istana kerajaan karena kecerobohan membuat semua orang di dalam istana kerajaan marah. Kalian semua menginginkan jejak inti surga ini. Si Hao bertanya. Dengan suara Ci, seberkas cahaya keluar dari dalam tubuhnya, selamanya tidak dapat binasa.
Dia sudah selesai bergabung dengannya, benar-benar merasakan apa yang luar biasa tentangnya. Ambil. Si Hao memisahkan jejak inti surga menjadi 6 atau 7 bagian, menyebarkannya ke arah yang berbeda. Akibatnya, para jenius surga warping dari domain abadi semuanya mendapatkannya, mengungkapkan ekspresi terkejut, memperoleh manfaat luar biasa. Jejak inti surga ini baru saja ditundukkan olehnya, jadi tidak akan ada bahaya dalam jangka pendek. Kami juga dapat dengan cepat bergabung dengan mereka. Seseorang berkata, semuanya hebat kecuali fakta bahwa jejak inti surga dibagi terlalu banyak, terlalu tersebar. Si Hao memberi mereka waktu, setengah bulan waktu. Para jenius itu membuka mata mereka, makhluk abadi sejati melindungi mereka. Bagaimana perasaan kalian semua setelah mendapatkan jejak inti surga? Si Hao bertanya. Kemudian, dia mengambil tindakan. Ini adalah pertempuran hebat yang melampaui imajinasi semua orang. Si Hao melawan para dewa sejati sendirian, dan kemudian dia bertarung melawan para jenius surgawi yang bergabung dengan jejak inti surga. Pertempuran ini membuat matahari dan bulan kehilangan warna, langit tampak redup. Akhirnya, darah memercik ke langit, pelangi surgawi muncul dalam untaian tak berujung. Ada seseorang yang hancur berkeping-keping. Ini adalah individu yang bergabung dengan jejak inti surga. Namun, hal-hal menakutkan terus terjadi. Jenius warping surga lainnya terbunuh satu demi satu, bahkan jika mereka berasal dari klan Raja Abadi, bahkan jika mereka bergabung dengan jejak inti surga, mereka masih mati dengan menyedihkan, terbunuh. Jadi bagaimana jika jejak inti surga digabungkan? Si Hao bertanya dengan dingin. Dia merobek jejak inti surga, membaginya menjadi banyak bagian, memberikannya kepada musuh, tetapi ini masih merupakan hasil pada akhirnya. Dia langsung membunuh semua orang itu. Jenius warping surga dari domain abadi mati satu demi satu, semuanya kehilangan nyawa, dibunuh oleh si Hao sendirian. Ada abadi sejati yang mati juga. Adegan ini terasa seperti membeku selamanya, sepertinya tidak akan pernah pudar. Klan semua terguncang, merasa sulit untuk mengekspresikan suasana hati mereka saat ini. Ini hanya seorang ahli di domain Mortal Dao, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ini benar-benar bertentangan dengan semua yang mereka pahami. Setelah pertempuran ini, semua di bawah langit terkejut. Para ahli domain abadi dibantai seperti ayam biasa, semuanya musnah, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Bahkan dengan keabadian sejati yang melindungi mereka, beberapa ahli klan mengawal kejeniusan mereka, hidup mereka masih tidak dapat dipertahankan. Dia tak terbendung, menebang semua di jalannya. Banyak keabadian sejati klan Raja Abadi mati. Bahkan dengan senjata yang kuat di tangan, mereka masih tidak bisa menghentikan Raja Iblis itu seperti anak muda. Dia menyapu menembus mereka, semua ahli klan ini kehilangan nyawa mereka, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Di sisi Si Hao adalah inti pedang disertai dengan hujan cahaya abadi, di bawah kakinya sebuah istana tembaga. Ini adalah senjata yang dia gunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saat ini, di dalam berbagai wilayah terbatas kehidupan, itu juga benar-benar sunyi. Penampilan Huang melebihi harapan semua orang. Apa yang disebut mencabik-cabik segala sesuatu seperti rumput liar. Ini justru contoh terbaik. Jadi bagaimana jika Anda semua berasal dari domain abadi? Jadi bagaimana jika Anda adalah keturunan jenius langsung dari klan Raja Abadi? Mereka semua akan disapu oleh anak muda dari alam bawah. Itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh, ketika itu menderu melewati, ada aura muram dan sunyi, semuanya layu. Jenius klan Raja Abadi yang hebat tidak ada apa-apanya di hadapannya. Selain itu, Huang bahkan memberi mereka jejak inti surga, tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, membuat mereka bergabung dengannya, merebut keberuntungan alami surga dan bumi, beresonansi dengan dao alam ini. Pada akhirnya, kesimpulannya masih seperti ini. Bahkan dengan jejak inti surga, mereka masih tidak cocok, langsung ditekan dan diretas dengan kuat oleh Huang. Dia seperti seorang kaisar yang menyapu iblis dan monster dunia, menghancurkan semua yang ada di jalannya, membunuh semua musuh.
Jenis sikap ini benar-benar tak terbendung, seolah-olah mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia memiliki jenis kekuatan besar sejati yang tak tertandingi. Memberikan jejak inti surga kepada para jenius domain abadi dan kemudian mengalahkan mereka kembali, Huang menunjukkan penghinaan domain abadi. Akhirnya, seseorang berbicara, suaranya sangat rendah. Huang benar-benar berani melakukan ini karena dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak ada bandingannya. Dia tidak memperlakukan para jenius surgawi dari domain abadi dengan kepentingan apapun, hanya arogan ini. Setelah pertempuran ini, tidak perlu banyak bicara. Dia membantai jenis kekuatan besar yang mengesankan, mencapai level ini sendiri. Dia berani bertindak seperti ini bahkan ketika menghadapi para ahli domain immortal sendirian, apa yang tersisa yang dia tidak berani lakukan. Huang, tindakanmu sama dengan menjadikan domain abadi sebagai musuhmu. Rambut seorang abadi sejati yang berasal dari garis keturunan langsung Ao Cheng Immortal King acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudah hampir pecah. Ada banyak luka silang yang mengerikan di tubuhnya. Baru saja, dia kebetulan berada relatif lebih jauh selama pertempuran, cukup jauh, jadi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, yang dia lihat malahan langit yang penuh darah, anggota tubuh yang patah dan tubuh yang hancur di mana-mana, membuatnya benar-benar terpana. Apa yang melindungi para jenius dari klan yang tersisa untuk dibicarakan? Bahkan setelah merebut jejak inti surga, pewaris klan masih sepenuhnya dibantai. Ini membuat seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Si Hao dengan dingin berbalik untuk menatapnya. Kemudian, dengan suara hong, sebuah tangan besar turun. Dengan suara pa, ahli yang seluruh tubuhnya tertutup retakan, lama terluka parah, segera pecah berkeping-keping, tubuhnya meledak, darah mewarnai langit merah. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, Huang mengambil tindakan dengan kejam. Bahkan ketika menghadapi orang-orang klan Raja Abadi, dia tidak bersikap lunak sedikit pun, mengambil tindakan ketika dia seharusnya. Kamu, klan lain juga masih memiliki keabadian sejati yang masih hidup, tetapi semua rambut halus mereka berdiri, tanpa sadar mengambil langkah mundur. Pertempuran ini terlalu menyedihkan, berakhir dengan kekalahan besar bahkan dengan mereka berpartisipasi. Mereka sudah mengerti bahwa tidak mungkin jenius klan mereka bisa dibandingkan dengan Huang. Perbedaannya terlalu besar, bahkan mereka dikalahkan, apalagi para jenius itu datang untuk memperebutkan jejak inti surga. Membunuh seperti ini, apakah kamu tidak takut membawa karma yang luar biasa pada dirimu sendiri, bahwa akan ada akibat di masa depan? Seorang abadi sejati berbicara dalam kesedihan dan kemarahan. Itu karena sudah tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup, fondasinya telah dihancurkan oleh Si Hao dalam pertempuran tadi. Roh primordialnya akan segera terhapus, hanya tubuh yang hancur yang tersisa. Itu sebabnya dia tidak takut mati. Huang, tindakanmu hari ini pasti akan menyeretmu ke neraka. Dia meraung. Si Hao menatapnya dengan dingin. Apakah ada pilihan? Orang-orang ini sudah naik ke kepalanya, mencoba merebut jejak inti surganya, menyerang istri dan anaknya, memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia menahannya, lalu bagaimana? Dia masih akan dipermalukan oleh orang-orang ini, kehilangan nyawanya. Hong! Si Hao mengangkat tangannya, menamparkan ke depan. Itu masih telapak tangan yang menutupi langit, meledakkan keabadian sejati itu menjadi pasta berdarah, segera mengakhiri hidupnya. Ini justru tanggapan Huang, kuat sampai akhir. Saat ini, dunia menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Si Hao melihat mereka. Dia perlahan berbalik, suaranya agak serak saat dia berkata, jadi bagaimana jika aku membunuh? Ada banyak karma yang sudah terjerat di sekitarku. Saat ini, pancaran di matanya sangat mencengangkan, bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Mereka menyapu para ahli dari semua klan, membuat tubuh dan jiwa mereka bergetar. Tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Menurut pendapat semua orang, Huang saat ini adalah raja besar yang tak tertandingi. Siapapun yang berani memprovokasi dia tidak akan menemui akhir yang baik.
Orang-orang yang tersisa dari domain abadi menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Semua orang tercengang, sangat terkejut. Bahkan makhluk dari daerah terlarang melepaskan desahan ringan satu demi satu. Ini justru kekuatan besar dari makhluk yang tak tertandingi. Huang sudah memiliki kekuatan besar seperti ini, memandang rendah semua musuh, membuat para ahli dari semua pihak menggigil ketakutan. Kau ingin pergi? Si Hao berbalik, melihat ke suatu arah. Itu adalah seseorang dari klan Raja Abadi Taisi, yang saat ini akan berlari. Klan ini masih memiliki satu hidup abadi sejati. Yang lain hanya bisa hidup karena mereka tidak benar-benar berani mengambil tindakan, tetapi si Hao tidak akan membiarkan orang-orang klan Taisi pergi bagaimanapun caranya. Klan ini sebenarnya memiliki orang-orang yang berani mencelakai istri dan anaknya. Membunuh. Si Hao berubah menjadi seberkas pelangi surgawi, membantai jalannya. Awan di langit bergerak, cahaya surgawi melonjak, auranya benar-benar menakutkan. Pertempuran ini tidak memiliki banyak ketegangan sama sekali. Segera setelah itu, ledakan pancaran darah meletus di tempat itu. Pakar klan ini mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, akhirnya mati. Di kejauhan, sebuah gerbang abadi muncul. Orang-orang yang tersisa tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melarikan diri kembali ke domain abadi. Bagi mereka, ini adalah mimpi buruk yang lengkap dari sebuah pengalaman. Tidak peduli berapa tahun berlalu, mimpi buruk ini masih akan tetap jelas, sulit untuk dihapus dari ingatan mereka. Benar-benar berani. Dari dalam gerbang abadi, sebuah suara dingin terdengar, mengintimidasi semua klan di bawah langit, sedingin es dan kejam, seolah-olah akan menghapus semua kehidupan. Pembunuhan sudah dilakukan, apa yang bisa kamu lakukan? Jika Anda berani secara pribadi mengambil tindakan tanpa memperhatikan wajah Anda sendiri, ketika saya kembali suatu hari nanti, saya juga akan membasmi seluruh klan Anda. Tepat pada saat ini, cabang Willow berkilau muncul di sisi si Hao, mentransmisikan baris ini. Ini adalah sesuatu yang si Hao bawa kembali dari Lightning Abyss di pantai Realm Sea. Si Hao tahu bahwa penguasa wilayah terlaranglah yang mengendalikan cabang Willow ini, tapi itu sudah cukup. Selama jenis niat ini diungkapkan, membuktikan Dewa Willow masih hidup, maka para ahli Immortal Domain yang tak tertandingi masih akan merasa khawatir. Aku akan menunggumu kembali hidup-hidup dari Realm Sea. Dari dalam gerbang abadi, seseorang mengatakan ini dengan dingin, sangat mendominasi, tetapi pada akhirnya tetap tidak mengambil tindakan. Selama Dewa Willow tidak mati, semua orang akan merasa ragu untuk membunuh muridnya. Jika mereka berani mengambil tindakan, jika dia kembali dengan kuat suatu hari nanti, maka klan mereka mungkin benar-benar musnah. Setiap orang memiliki garis bawah. Pada kenyataannya, itu sangat sulit bahkan jika Raja Abadi ingin menyeberang sekarang, itu tidak mudah sama sekali. Mereka harus membayar harga yang luar biasa. Itu karena dunia ini menolak para ahli dari dunia luar. Bahkan jika domain abadi dan dunia ini memiliki hubungan dekat, mereka masih termasuk dalam penolakan. Seberapa kuatkah Raja Abadi? Tak terbayangkan begitu. Sekarang, 9 surga 10 bumi pasti paling menolak tipe individu yang tak tertandingi ini. Pertikaian hebat bisa dianggap telah tiba, jadi tidak ada yang mau membayar harga ini. Mereka semua ingin tetap berada di puncaknya. Jika tidak, sedikit kecelakaan dan mereka mungkin binasa. Beberapa artefak abadi diambil oleh orang-orang di belakang gerbang abadi. Dunia menjadi damai kembali. Si Hao berdiri di sana, memurnikan darah abadi menjadi obat yang hebat. Makhluk dari berbagai klan secara bertahap mundur. Energi pembunuh di sini terlalu kuat, mereka tidak tahan lagi. Makhluk-makhluk dari wilayah terlarang semuanya terdiam. Awalnya ada orang yang ingin merebut jejak inti surga, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah. Huang terlalu kuat, tidak peduli siapa yang melihat adegan ini, tidak ada dari mereka yang berani bersaing dengannya. Orang-orang istana kekaisaran bersorak. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Pertempuran ini memamerkan kekuatan menakjubkan dari Imperial Court. Si Hao menyapu semua musuh sendirian, prestasinya terlalu mulia. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu,
semua orang yang melihat pertempuran ini tidak akan melupakan apa yang terjadi, sangat mengukir peristiwa hari ini di hati mereka. Sebuah fana, alam yang lebih rendah berani membantai abadi benar Immortal Domain. Seberapa berani dan mendominasi ini? Setelah perayaan, semut bertanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi pahit. Si Hao benar-benar merobek jejak inti surga di depan semua orang, jadi bagaimana mereka bisa terus berkultivasi di masa depan? Aku ingin menguji beberapa hal sedikit, melihat apakah dunia masih akan menekan kalian semua setelah aku merobek jejak inti surga. Si Hao berkata, menjelaskan kepada mereka. Jelas bahwa jenis penindasan ini masih ada. Itu karena jejak inti surga dapat merekonstruksi dirinya sendiri, diproduksi sekali lagi. Lebih penting lagi, saya ingin menguji apakah jejak inti surga, dalam waktu yang ditentukan, akan meledak setelah ditanamkan di dalam tubuh mereka. Kata si Hao, itu karena ketika dia memperbaikinya, pemandangan itu terlalu menakutkan, seolah-olah semua kehidupan akan dihancurkan. Orang normal tidak bisa menanganinya sama sekali. Dia takut jika dia dengan terburu-buru membuat semut tanduk surgawi dan yang lainnya bergabung dengan jejak inti surga, maka akan ada bahaya besar. Dia ingin menggunakan orang-orang Immortal Domain untuk menguji hal-hal terlebih dahulu, melihat apakah ada masalah. Pada saat ini, tangan si Hao bersinar, 7 jejak inti surga muncul, berkedip-kedip di tangannya. Kemudian, mereka digabungkan kembali, tidak rusak sama sekali. 7 individu dikalahkan, sehingga jejak inti surga secara alami bergegas keluar, diingat olehnya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam 2000 tahun berikutnya, semut tanduk surgawi, Mu Qing, naga merah, kupu-kupu kaisar, batu menyerang surgawi, roh petir, dan lainnya semua bekerja keras untuk menerobos. Setelah tahun-tahun ini berlalu, mereka sudah berusia lebih dari 9.000 tahun. Beberapa berhasil, misalnya, semut tanduk surgawi, naga merah, Mu Qing, dan lainnya. Ada beberapa yang masih sehelai rambut. Sementara itu, saat ini, jika mereka tidak berhasil, mereka sudah agak tua. Meskipun mereka menjadi makhluk tertinggi, rentang hidup mereka masih terbatas, paling banyak sedikit lebih dari 10.000 tahun, sampai batas besar akan tercapai setelah 9.000 tahun. Lagi pula, mereka baru saja memasuki alam makhluk tertinggi, tidak benar-benar mencapai puncak. Pada saat ini, si Hao menggunakan obat hebat darah abadi untuk Zulin dan si Zong, memberi mereka kehidupan kedua. 9.000 tahun, ini adalah waktu yang sangat lama. Tidak diketahui berapa generasi tentara tua dan generasi yang digantikan. Adapun dunia fana, bahkan lebih berpengalaman yang tahu berapa banyak generasi yang berbeda. Si Hao melepaskan desahan ringan. Di dunia yang hebat ini, bahkan mereka yang mencapai Dao, jika mereka tidak memiliki obat hebat darah abadi untuk memperpanjang hidup mereka, mereka masih akan meninggal. Dia berbalik, melihat singa emas. Di masa lalu, dia telah menelan jenis obat berharga langka tertentu di sisi lain, itulah sebabnya meskipun dia tidak pernah mencapai Dao, dia masih hidup sampai sekarang. Namun, singa emas itu sekarang benar-benar tua, bulu emasnya akan benar-benar rontok. Apakah kamu ingin aku memberimu kehidupan lain? Si Hao bertanya. Dunia ini masih dipenuhi dengan urusan duniawi yang tak ada habisnya, gunung dan sungai yang gemerlap, berbagai klan memiliki ahli yang bangkit dari mereka, tetapi si Hao masih merasa agak muram, sampai-sampai dia menjadi acuh tak acuh. Itu karena orang-orang yang berasal dari zamannya hampir semuanya mati. Siapa yang bisa tetap tidak dapat binasa? Bahkan mereka yang mencapai Dao, setelah hidup hampir 1000 tahun, masih akan memasuki tahun-tahun akhir mereka. Saya tidak. Singa emas dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Itu duduk di bawah matahari terbenam, menatap ke arah Desolate Border, menatap ke arah rumah masa lalunya. Dunia besar makmur, tetapi dunia besar juga menurun. Si Hao tahu bahwa kedamaian saat ini akan hancur kapan saja. Itu karena ada makhluk dari Realm Sea yang telah lama naik ke darat, sudah mulai bertarung dalam pertempuran berdarah. Film pun berakhir.
Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.